Sain. Bayangin bos, kita lagi baca Quran nih. Suami kita nyolek-nyolek istri. Mama, mau. Lebih baik kita ngelayanin dulu daripada kita ngaji digerecokin sama dia. Kenapa? Setan ya kan? Main dulu. Jadi kapan rujuk loh? Tepatnya mah tadi ya. Kemarin kan kita hari Sabtu nganter kakak kan yang dari Pekanbaru yang ambil privat itu. Kebuka lah. Katanya, Dek, lu ikutan juga tuh katanya privat sama Pak Haji. Aku bilang lagi gede utang, mana mampu aku bayar. Aku bilang aku duit dari mana? Ya alhamdulillah dapat rezeki gitu kan. Pas hari Ahadnya itu kita kan punya gadean sawah tuh, ditebusin lah kita. Alhamdulillah bisa ke sini meskipun ya ambil yang ini. Yang 2 juta? Gak apa-apa. Tapi gue mau lo ML paksain sehari 3 kali. Beratnya di mana kalau ML? Kalau gue boleh tanya mbaknya dulu. Beratnya di mana kalau ML? Jadi gini ya Pak, kita kan di warung bareng-bareng tuh. Berangkat pagi, pulang malam. Sedangkan laki-laki tuh ini orang nih mintanya tuh kalau udah pulang dari warung gitu sekitar jam 12 atau jam 1 gitu kan. ML-nya? Kita kan capek ya. Jadi ini loh suka sering nolaknya gitu. Nggak boleh mbak. Mbaknya nolak karena capek apa karena lihat suaminya nggak nafsu wajahnya? Kalau lihat suaminya nggak nafsu wajahnya, beli topeng gambar artis luar negeri. Sarungkan. Jadi pakai sarung sama makan. Tapi kita nolaknya emang halus, nggak bilang gini Bi. Gimana nolaknya? Nolaknya gimana? ML. Nolak ML yang halus. Nanti subuh aja aku bilang. Nah, gitu. korbannya saya Pak Haji, jadi nggak bisa tidur. Nyampe subuh nungguin. PHP. Bos, PHP. Waktunya subuh saya kan harus sholat dulu. Udah sholat kita, ya jujur ya saya nyuci baju. Udah nyuci baju berangkat kerja. Ke warung lagi ini di rumah. Aduh. Gatot Pak Haji. Ya, besoknya gitu lagi. Udah harus pas ngomong gitu lo tadi jangan diliput. Takutnya pemirsa niru kata-kata dia. Ilmu baru cara nolak ML suami. Jadi pada suami minta, papa nanti ya habis subuh. Aduh. Iya. Jadi gini Bu, zaman dulu, zamannya nenek saya, kakek saya, itu anaknya banyak, ada yang 9, ada yang 10, bahkan ada yang 15, bahkan ada yang 17. Itu satu pun Bu, zaman dulu belum ada hiburan. Dia hanya cuman ML. Tapi nenek kakek kita dia nggak mau mempublikasikan. Nah saya sebagai cucunya berani aja gue publikasikan. Gue tanya nenek gue, apa yang bikin lo kaya raya nek? Jangan bilang-bilang ya. Iya nggak bilang. Gue ML hampir sehari 3 kali. Wow. Jadi mau berangkat ke sawah ML. Coba bayangin. Di sawah ML. Pulang ML. Coba bayangin. Kalau dulu mah iya Pak Haji, waktu pertama ngerintis emang, apalagi waktu belum punya anak mah wah hampir sehari apa ya Pak Haji, ngebuka bahkan sampai ke 5 kali. Wah, aduh menang banyak. Bentar, lo ngalahin gurunya lo. Gila lo ngalahin gurunya sehari 5 kali. Ini penonton bahkan lagi jualan juga pulang delip anterin makanan ya sama sendiri dulu waktu ngerintis. Yang kamar yuk ke kamar gitu. Sekarang mah semakin gitu makin capek Bi. Gerah Bi gitu. Aduh. Hormon juga kayaknya udah punya anak 2. Bu, Pak, maaf ya zaman dulu Pak, istri itu nggak ada KB 2, lahir nih anaknya 9 bersaudara ya. Betul. 9 bersaudara. Istrinya, ibunya dia nih, istrinya lahirnya normal semua. 9-9-nya normal, nggak ada yang sesar. Nah mau saya dulu dia juga nggak ada pembantu ya, ibunya ngerawat sendiri. Nah mau saya, bos harus bisa dan pasti bisa. Saya nggak setuju lo harus ikut testimoni, ikut pencerahan, ikut motivator, ikut seminar. Gue nggak setuju. Ngapain buang-buang duit seminar? Udah ikutnya aja.
ilmunya Allah apa tuh? ML setiap hari. ML setiap hari. Setiap hari. Bisa, harus bisa. Harus bisa. Pak Haji kalau ML tiap hari kaki aku pegel. Nanti gue bayar uang pegelnya. Berapa? Lo yang ML, gue yang boncos. Nggak apa-apa. Sekalian. Iya betul. Uang pegel berapa sih? Ada 1 M. Cukup gak ya? 1 M. Nah? Iya. Gue maunya sehari 3 kali. Dicoba dulu. Dicoba dulu. Gue mau sehari 3 kali. Bohong nggak cair 10 miliar. Bohong. Iya. Tapi kalau masalah usahanya gimana Pak Haji itu teh? Saya nggak setuju usaha. Gue nggak setuju usaha. Gue setuju ML. Karena gue nggak ada usaha. Adanya ML. Itu pelanggan pada ini gimana tuh? Ya usaha boleh, tapi ML nomor 1. Usaha. Bos, lo lihat deh. Kita bukan binatang ya. Lo lihat deh, kambing, sapi, kuda, hobinya cuma ngapain? ML. Tapi kok dia ketemu majikannya yang bagus-bagus ya kan? Dikasih makan, dirawat, dikerok ya kan? Masa kita takut? Lu tuh takut bos, nggak boleh. Itu salah satu menghina Allah. Jadi menghina Allah tuh takut, khawatir, ragu-ragu, was-was. Nggak boleh. Udah ML dulu, habis ML mau usaha apa nanti Allah kasih jalannya. Yang penting ML dulu. ML romantis. Tapi kalau ML siang anak nggak bisa Pak Haji. Kalau siang nggak bisa, anak kasih duit suruh jajan ke Bandung. Dek, jajan ke Bandung, Dek. Kasih keliningan Pak Haji. Oh ya kasih keliningan. Kalau dia pulang jadi oh pulang. Say, pulang. Pulang. Oh iya, kontang. Kelundungan, kayak kelundungan leher sapi. Keluntung. Lo udah mesti buru-buru kalau dia udah pulang. Jadi jangan sebut mama, papa, umi, abi. Jangan, udah langsung keluntung. Wah langsung genjot. Buru-buru genjot. Nah. Bos, susahnya apa sih bos kalau ML? Dulu, pada saat lo pengantin baru, rezeki ada aja tuh. Kenapa sekarang udah pernikahan anak 2 marah yang ada ribut aja? Karena setan dia tidak suka lo romantis. Yang gue ajarin ML biar lo romantis. Lawan gue siapa? Setan. Ini setan kan langsung hujat gue habis-habisan tuh di medsos. Ada setan medsos. Lo lihat deh. Setan medsos selalu menghujat RDAY. Ngapain ikut ilmu RDAI, ilmu aliran sesat? Kata gitu. Ya nggak apa-apa, haknya setan. Ngapain gue lawan? Gue nggak mau. Lo harus lawan tuh setan. Dengan cara apa? Romantis. Cinta kasih. Terima kasih. Itu aja. Kalau jujurnya mah saya mah Pak Haji, kalau kata dia mah Abi mah oper katanya teh. Oper seks. Iya bener, sehari bahkan sore pengen, pagi pengen sebenarnya mah. Cuman ini teh daripada istri saya sakit hati, nggak mau ngelayanin dianya kayak yang ridho nggak ridho. Jadi ke sayanya juga nggak enak. Kadang dia kalau misalkan saya jujur ya, yang sekali lagi yuk. Ih, mending oper cina, nggak suka nggak sanggup cina rumah mah kieu mah juga kawin deui cina. Aduh. Jadi saya tuh bukan seneng tapi salah malah sakit. Iya dong, nyelekit. Ucapannya pedes. Janganlah. Jangan begitu. Kalau bisa cari lagi yang lain. Wow. Janganlah Pak Haji. Aduh. Kemarin juga turun kirain talaknya Pak Haji belain istrinya. Gak tahu juga belain suaminya. Aduh. Lanjut bos, gimana bos? Makin seru nih, makin malam makin seru. Kemarin juga judulnya jerit malam atau jurit malam. Jerit malam apa jurit malam sih judulnya? Bukan, rintihan malam. Oh rintihan malam. Bos lanjut bos. Kemarin juga sebenarnya mah turun talaknya bukan untuk cerai, ya. Tapi untuk ngedidik dia. Ya. Supaya kedepannya teh lebih baik lagi. Iya. Cuman ada ucap ke ibunya ini sama ke kakaknya. Ngomongnya gimana? Ngomongnya teh intinya mau saya teh udah nggak sama si Agian, udah cerai lah intinya talak 1.
Saya ngedengar ya cepet-cepet orang tuanya lagi sakit, bapaknya cepet-cepet kasih tahu dia teh mau ke sini. Iya. Saya teh takutnya ini teh mau ikut ke kakaknya ke Riau. Iya. Makanya saya teh klarifikasi dulu, bapaknya takut nanti teh pikiran ngadengeti batur mah dengan sok jelek gitu teh. Iya, pikiran ya. Kata saya teh dipanggil dulu bapaknya teh. Ya itu mah terserah om we cenah katanya gitu. Gitu Pak Haji. Jadi jangan ke Riau, bareng aja masih bersatu gitu loh. Karena kalau mbaknya di Riau nggak mungkin alat kelamin dipanjangin sampai Riau, nggak nyampe ya. Iya. Bahkan kemarin juga ini teh abi cenah ada hutang teh loba cenah ya teh. Jik we abi mah kerja kan lain warung ku uma cenah. Saya teh bikin minta Hutang lo berapa sih kalau gue boleh tahu? 300 tuh. Ke bank kisaran 200 juta lagi. Nah kesalahan kita itu kemarin buat nutupin setor ke bank itu kan 10 juta ya sebulan. Kita kan adain Grab ya di warung. Nah kita ngambil dulu tuh ada modal Grab mantul namanya kan, dikasih modal tuh sama Grab. Kisaran 45 jutaan kita ke Grab. Ditambah lagi ke paha 75 juta ya. Nah terus ternyata lama-kelamaan ke pasar juga kita malah makin membengkak tuh ke yang masuk sayuran. Kisaran berapa tuh 17 jutaan ya. Dari situlah kita mulai puyeng, berantem tiap mau setor kita berantem, tiap nemu tanggal kita berantem. Akhir ini udah 1 bulan ini kita hampir tiap hari berantem, ujungnya ya cekcok terus aja, terus cekcok begitu. Mau gak meraktekin ilmu RDA ya? Nanti utang lo gue yang lunasin. Wasilanya Haji Marco yang bayar. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Sedekah subuh gak boleh bolong, sedekah Jumat Barokah gak boleh bolong, sholat Badiah Qobliyah gak boleh bolong, sholat Taubat gak boleh bolong, Sibat 18 gak boleh ada. Dan ML sehari 3 kali. Utang lo gue semuanya gue yang lunasin, plus gue kasih modal 10 miliar. Udah itu aja. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Udah lo praktekin. Boleh gak Pak Haji besok akhir Desember gue berangkat umroh berdua sama anak gue jadi berempat? Boleh gue yang berangkatin. Tapi lo kerjain dulu tuh ilmunya gue. Gitu. Pak Haji tahu gak kalau gue ML sehari 3 kali? Ya kan gue dapat laporan dari Haji Marco. Jangan kira kalau ML video call sama Haji Marco. Wow. Wow. Maksud gue lo juga ML, Haji Marco juga ML. Saling tukeran video call. Itu bukan wow itu. Wele. Bukan trisam. Foursome. Coba bos, paksain bos. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran. Harus dua-duanya itu Pak Haji? Ya iya, sekarang nih lo gak mau baca Quran. Lo gak mau baca Quran, yang baca Quran kan cuma dia. Lo mati dikubur. Mau gak istri lo nemenin dikubur, hidup-hidup? Lo kan mati dikubur. Dia gue paksa, mbak temenin dia di dalam kubur. Gue kasih duit 1 miliar. Apa dia mau? Nggak bakal mau. Lo tetap dikubur, dia mah pulang ngurusin anak sama dagangannya. Mungkin setelah 40 hari dia kawin lagi. Jadi baca Quran buat siapa? Buat lo dan masing-masing, buat temen lo dikubur. Nanti lo nyesal seumur hidup kalau lo nggak mau baca Quran. Nanti pada saat dikubur, kalau lo baca Quran, kuburannya terang. Dunia lebih terang lagi, rezeki ada aja. Jadi baca Quran dipaksa. Jangan bini baca Quran lo enggak. Lo paksa juga baca Quran, sedapatnya berapa? Coba dulu, gitu lo bos. Itu kalau misalkan 00 anggaplah 1 hari kelewat jadi jam 1 itu gimana? Nggak apa-apa kan lo masih baru. Besok ulangi lagi. Tapi jangan telat. Besok ulangi lagi, jangan telat. Besok ulangi lagi, jangan telat. Bos, besok gue bos ngeberangkatin haji. Visa furodah banyak banget bos. Kalau bisa lo berangkat berdua. Amin. Iya, gratis. Emang berapa sih Pak Haji? 1 miliar. Pakai travelnya namanya Maktur. Tiket pesawatnya bisnis. Garuda. Kenapa Garuda? Ya biar lo bisa makan sayur lodeh di pesawat. Kalau pesawat asing nggak bisa lo sayur lodeh. Bisa makan karedok.
kan karedok di pesawat. Bikin paspor bulan April, bulan itu juga berangkat. Bikin paspor bulan Maret, tahun itu juga berangkat 2026. Visanya furoda, bukan visa reguler. Enak gak? Jempol 2 bos, pesawatnya bisnis. Kita berangkat satu pesawat lah bos, 400 orang. Bisnis. Dengan menjalankan apa? Ya tadi bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub kalian berdua, berempat nih. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub kita? Orang kitanya nggak bikin takjub Allah. Bangun jam 7, bangun jam 6, bangun jam 5, empret. Bangun jam 00. Senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran. Tadi barusan gue bilang sama tamu gue, minimal sebelum kita berangkat umroh gratis dan haji gratis, gue mau tamu RDAE harus HP-nya baru semua. iPhone 17 Pro yang 2 tera. Ini harganya berapa? 45 juta. Ya kecil lah bos, nanti kan dibeliin sama kita-kita. Cuman gue kan nyari tumbal kurang berapa sih? Kurang 4. Lo cocok ya 4. Ya. Jadi lo baksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Sedekah subuh mau berapa lo mau? 50.000 boleh, mau 20.000 boleh, mau 10.000 boleh, paksain. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Sholat tobat jangan bolong. Sifat 18 jangan dilanggar, gitu aja. Bohong bos, nggak terkabul. Bohong. Haji Marco 7 bulan tuh. Ya 7 bulan ya. Penggilingannya laku ya. Betul. 7 bulan ya. Iya. Dia mau jual penggilingan pagi dia udah 17 tahun nggak laku-laku. Dia praktekin ilmu RD 7 bulan laku. Masa lo nggak terkabul. Ini yang sekarang nih yang cair, Haji Marco cair 460 miliar. Dia ijab dari 2014. Ya. Yeah. 2014. Baru terkabul 2025. Iya. 460 miliar. Jadi kalau Haji Marco aja bisa 460 miliar, bapak, ibu, mbaknya, masnya minimal harus 500 miliar. Setengah triliun. Gitu. Pak Haji kok pede? Karena alat kelamin lo sama dia mirip-mirip. Alat kelamin lo sama dia hampir sama. Jadi gue udah keker. Mungkin astagfirullahaladzim ya Allah. Boleh. Emang benar Pak Haji kalau misalkan saya julid mungkin julidnya lebih ke Allah ya. Tuh ngaku. Coba lo pengakuan. Jadi sering lihat di YouTube ya, juga di Facebook. Harus ngelakuin jam segitu, kata saya tuh logikanya gini, orang teh gawe, isukan teh usaha, sedangkan karyawan saya teh 2 orang. Kalau misalkan tanpa saya, yang di itu teh di warung teh kurang bisa. Terus kalau misalkan saya bangun jam 00, kata saya tuh besoknya pasti saya tepar nih ini teh. Nanti we setengah 4, nanti we jam 3. Jadi jam 3 we Pak Haji gitu. Janganlah. Jangan, saya nggak setuju. Jam 00. Kan nanti kan gue kasih 10 miliar tunai. Masa lo nggak mau? Lo tuh kalau dijanjiin Allah nggak percaya. Lo lebih percaya gue janjiin ya. Janji Allah apa coba lo cerita dong janji Allah. Di surat Al-Muzammil. Jadi di surat itu. Kalau coba di surat Fatir ya 29 itu coba Allah menjanjikan usaha yang kalian jalani, tijaroh kita. Tijaroh itu bisnis, kehidupan, usaha, lantabur. Tidak akan pernah mengalami kerugian. Tidak pernah bangkrut, tidak pernah hancur. Syaratnya ada 3. 1, sedekah. 2, sholat. Yang ketiga, baca Quran. Jadi yang pertama kita harus, tadi Pak sampaikan apa? Baca Quran.
Yang kedua, sholat yang Pak Haji sampaikan tadi, terutama sholat sunnahnya. Kalau wajib kan memang sudah kewajiban. Jadi ba'diyah qobliyah, sholat tahajud pasti itu, kemudian sholat tobat. Yang ketiga, sedekah dengan cara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Itu dijamin Allah bisnisnya lantabur, tidak akan pernah mengalami kerugian. Berarti apa? Untung terus, meningkat terus, berlipat-lipat ganda. Berarti kalau selama ini kok menurun, berarti 3 hal ini harus dievaluasi. Itu saja kuncinya. Surat Fatir ayat 29. Dibaca nanti untuk menambah keyakinan, kemantapan. Saya kok usahanya nggak berkembang ya, malah nyunsut ya. Malah berat badannya saja yang bertambah. Jadi berat badan tambah itu bisa jadi juga karena stres juga kan. Iya. Jadi ngemil. Pak Haji Bunten. Pak Haji Bunten. Lo kalau gemuk kasihan suami lo tahu. Kalau dimasukin jadi nyempil. Ya. Enakan yang langsing kan, jadi pas ya. Enggak yang langsing juga Pak Haji. Jangan langsing jangan. Jadi yang mana? Pas aja. Pas. Itu mah kompas. Pak Haji, ini buat tadi apa? Kang Agian ya? Iya, Gian. Jadi ada lagunya tadi julid itu. Boleh nyanyi Pak Haji? Boleh. Julid mulutmu. Percuma bikin hajat nggak terkabul. Coba ulangi lagi. Ulangi lagi. Yang mana ya? Besar lagunya. Julid mulutmu. Terus? Percuma bikin hayat nggak terkabul. Terus? Coba ulangi lagi. Julid mulutmu. Percuma bikin hayat nggak terkabul. Jadi jangan julid ya. Kalau Pak Haji, kalau misalkan hubungan badan pakai pengaman itu berpengaruh nggak menurut Pak Haji? Oh iya dong bos. Yang manjur tuh kalau kita punya cair 10 miliar, usahain ML jangan pakai pengaman. Manjurnya 100%. Cair 10 miliar. Kenapa? Laki-lakinya enak, perempuannya juga enak. Gitu. Coba lo praktekin deh. Bohong nggak cair 10M? Bohong nggak cair 10M? Tapi jujur Pak Haji, ini ada tekanan dari beberapa, anggaplah saudara itu. Tong boga budak. Apa? Tong boga budak. Apa? Jangan dulu punya anak. Jadi kita pengennya mah yang nggak pakai pengaman. Masalah anak mah saya juga ada keyakinan, yakin bahkan rezeki mah Allah ngatur. Tapi sedangkan di pinggir saudara orang lain bilang, cina yog dua toge teka urus cina gitu Haji. Bos, makanya lo jangan tinggal deket rumah saudara, lo harus tinggalnya jauh bos, di perumahan mewah. Amin. Iya betul. Lu ngapain deket-deket saudara? Gue nggak setuju lo tinggal deket-deket saudara, nggak usah. Tinggal yang jauh. Gitu, jadi lo ML kapan aja nggak ada yang larang. Tinggal lo cuman ngabarin bini sama saudara lo. Sorry ya, gue nambah lagi 6 ya. Jadi 8. Ketawa lo. Bos, lo tuh gue mau ketawa, jangan kayak mandiin jenazah tahu. Lo mah cemberut. Tuh, dia pekerjaannya mandiin jenazah tuh. Nggak pernah ketawa, ya kan? Jawab. Iya. Tuh.
Dia pekerjaannya mandiin jenazah, jadi nggak pernah ketawa. Soalnya kalau lagi mandiin jenazah yang senyum malah kabur. Kabur. Jenazah dia mandiin di. Jenazah ingat ke Pak Haji nanti ketawa sendiri. Ya. Iya dia tadi gue bikin dia ketawa gimana ya? Nah dia datang. Alhamdulillah. Soalnya Pak Haji kalau di kamar jenazah kalau ada yang ketawa takut dia. Diusahakan nggak ada yang ketawa di kamar jenazah. Ketawa. Tapi yang lebih serem lagi kalau ada yang nangis. Enggak lah, dia juga meninggal udah susah ya. Gimana buat hidup lagi ya? Nih bos, kenapa lu gue paksain suruh sedekah subuh? Kenapa lu gue paksain suruh sedekah subuh masing-masing ya, nggak boleh gabungan. Kenapa lu gue suruh sedekah Jumat? Kenapa gue suruh sedekah subuh? Karena nanti kalau lu udah mati dikubur, itu kita sebagai mayat, Allah hidupkan saya lagi Allah. Ditanya sama Allah, kalau lo gue hidupin lo mau ngapain? Saya mau sedekah. Kenapa mau sedekah? Karena di dalam kubur saya lihat pahala sedekah yang jauh di sana kelihatan jelas. Nah lo kemarin gue hidupin sampai umur 79, 80, 90 kemana aja lo nggak sedekah? Nggak ada lo, siksa kubur. Siksa kubur. Makanya gue selalu berantem mulu sama setan. Karena setan nggak mau kita sedekah. Kan lo lihat di medsos tuh, setan-setan di medsos. Ngapain turutin Pak Haji suruh sedekah? Ngapain? Biarin. Lo musuh gue kok. Jadi sedekah maksa bos. Sedekah tuh maksa. Bangun jam 00 maksa. Senyum maksa. Sholat tahajud maksa. Baca Quran maksa. Soalnya nanti kalau lo meninggal. Dikubur. Itu sampai jutaan tahun belum bangkit. Buktinya apa? Itu Nabi Adam belum bangkit. Udah bangkit belum? Belum. Nabi Muhammad udah bangkit belum? Belum. Nenek lo udah bangkit belum sama kakek lo? Belum. Kita juga nggak tahu nenek kita apa disiksa apa enggak tuh nenek kita. Udah kita paksain sedekah wajib. Ngapain dengerin setan-setan di medsos? Kan dia setan tuh. Julid, gibah. Julid, gibah tuh setan-setan. Nah janganlah, kita kan kadang dengerin. Iya juga ya. Mendingan kalau kita ada uang. Maksa. Baca Quran, paksa. Sholat tahajud, paksa. Buat teman kita dikubur. Pak Haji, nanti kalau aku meninggal nengokin kuburan aku ya. Nggak mungkin. Kan saudara bukan teman, bukan kita baru kenal sekarang. Apa kita ngandelin dari suami kalau dikubur? Lo tanya suami lo. Suamiku kalau aku meninggal nengokin kuburan dong. Apa jawab bini lo? Setahun 2 kali. Mau puasa sama mau lebaran. Itu kata dia. Itu juga kalau gue nggak kawin lagi. Kalau gue kawin lagi nggak mungkin. Misalkan lo ziarah ke makam dia. Lo ditinggal mati sama dia. Lo ziarah. Apa nggak istri lo cemburu? Cemburu sama orang mati. Sekarang mah enggak, aku mah nggak cemburu. Ah bohong. Coba lo melayat kalau nggak dicemburu. Jadi bagusnya gimana? Sedekah masing-masing. Tahajud masing-masing. Baca Quran masing-masing. Senyum masing-masing. Sholat ba'diyah qobliyah masing-masing. Sholat tobat masing-masing. Begitu. Setuju gak lo bos? Setuju. Iya. Jadi baca Quran wajib bos. Boleh gak Pak Haji one day one juice? Ah, one day one juice. Siapa tuh yang ngajarin one day one juice? 12 jus. Nggak ada one day one juice. Gue nggak kenal tuh one day one juice. 12 jus. Kiblatnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Orang terkaya zaman Nabi. Bacanya berapa dia? 30 jus. Siapa lagi tuh? Imam Syafi'i. 2 kali khatam semalam. Masa kita one day one juice? Ya apa tuh one day one juice? Nggak kenal gue. Nggak mau gue. Tapi Pak Haji ini teh ya saya juga pernah ngobrol sama istri teh. Yang orang sedekah subuh teh harus uang.
nggak harus uang. Sedekah subuh teh nih kayak apa bacaan naon teh yang bahasanya? Subhanallah walhamdulillah kayak gitu. Nggak boleh. Bos, ini inget ya. Setahu saya mah uang. Uang. Nih bos, ini inget ya. Dulu zaman gue di kampung, nenek gue, kakek gue, zamannya orang tua dia, nenek gue, kakek gue, atau orang tua dia atau nenek dia. Dulu di Jawa itu ada yang namanya beras jimpitan. Beras segegem, taruh di kaleng, taruh di depan rumah. Nanti diambil tuh sama petugasnya. Nanti berasnya dijual buat ngurusin orang yang hidupnya susah. Kalau di Sunda namanya beras Perelek. Perelek. Nah, beras perelek. Makanya zaman dulu nggak ada orang yang dagang sepi. Nggak ada orang yang kelaparan. Nggak ada orang yang kesusahan. Nggak ada orang yang kelilit utang. Nggak ada orang yang motornya kredit, mobilnya kredit, rumahnya kredit. Nggak ada. Kenapa? Karena pakai beras perelek kalau orang Sunda. Kalau orang Jawa namanya beras jimpitan. Betul? Beras jimpitan. Ambil sekaleng kecil, taruh di depan rumah. Nanti diambil. Kalau zaman sekarang KDM. Dedi Mulyadi KDM. Pakai sedekah 1.000. 1.000 deh sedekah 1.000. Gue setuju tuh sama KDM. Walaupun dibully, dia katanya mungut. Itu setan yang ngomong. Kok gitu Pak Haji? Ya gantinya beras perelek mana? Dibudayakan bos. Ilmu kearifan lokal. Ah, pakai beras. Atau pakai uang. Gue setuju. Kalau Pak KDM pakai uang 1.000. Tiap hari ya. Tiap hari 1.000. Buat bantu apa? Buat bantu orang miskin. Jadi nggak ada tuh pembangunan masjid minta duit di pinggir jalan. Nggak ada. Kan ada beras perelek. Kan ada beras jimpitan. Ya betul? Ini enggak. Bangun masjid minta uang di pinggir jalan. Gue nggak setuju. Kok nggak setuju Pak Haji? Lah kan bisa dihidupin lagi ilmu kearifan lokal. Dan ini kita ngelihat orang-orang zaman dulu. Tapi kan di medsos dibilang kita aliran sesat. Ngapain gue dengerin setan ngomong. Lawan tuh setan. 10 orang yang udah bully gue, udah mati 6. Tinggal 4 yang belum. Gue tungguin lo. Gue hajar terus lo. Perempuan semua yang jelekin gue. Iya di medsos ya. Udah mati 6, alhamdulillah. Gue santet lo. Habis kita ngasih tahu bener-bener dibilang aliran sesat. Nggak ada. Lawan bos. Namanya apa? Beras jimpitan kalau orang Jawa. Kalau orang Sunda namanya beras perelek. Kalau Pak KDM namanya 1.000 per hari. Ya kan? Gue setuju. Terus kalau misalkan sedekah subuh, kita sedekah habis asar. Habis asar. Kalau enggak sebelum maghrib. Iya, ke anak yatim. Cari anak yatim yang prioritas. Yang mana tuh yatim prioritas? Anak yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari, kalau nggak ada numpang di RDAY. Pakai BRI link, transfer. Atau yatim yang udah umroh, anak yatim kecil-kecil, tapi udah berangkat umroh, udah nyium batu ajar aswad. Ada gak di kampung lo? Nggak ada. Numpang di RDAY. Wifi-nya RDAY. Wifi-nya. Atau anak yatim tahajud. Anak yatim yang kecil-kecil tapi sholat tahajud tiap malam. Ada gak di kampung lo? Nggak ada. Numpang sama RDAY. Wifi-nya RDAY. Begitu. Ini kan enggak. Saya udah sedekah ke RDAY. Mana hajat saya nggak terkabul. Lo julid. Buktinya lo tuh ngomong di medsos jelek-jelekin gue. Lo gibah. Mana buktinya? Allah tuh jelek-jelekin gue di medsos. Jadi dia bilang, saya sudah sedekah. Tapi pret, nggak mungkin. Mati iya. Kalau sedekahnya itu berapa nominal atau enggak? Sesuai dengan hajat lo. Hajat lo apa? Misalkan lo punya mobil Hummer. Ya minimal sedekahnya 1 juta. Minimal sedekahnya 1 juta. Hummer. Tapi kalau lo mobil Avanza, ya 100.000 dah. Avanza kan mobil 1.000 umat. Tapi kalau lo mau punya mobil Karimun,
50.000 deh. Ya, Karimun. Ini kan tamu RDAY kurang ajar. Sedekahnya 50.000, cairnya 10 miliar. Aduh. Pak Haji ini teh minta solusi juga ya. Jujur ini teh saat sekarang teh usaha saya sama istri itu ngewarung nasi. Dalam keadaan seperti ini tuh uang kita teh diambil setiap hari sama Grab merchant. Nggak apa-apa. Nah, keuangan kita teh diaudit hampir setiap hari, belanja 400.000, pendapatan uang 300.000. Kan lo belum sedekah subuh, paksain dulu. Mau berapa sedekah subuhnya? 50.000. Kerjain dulu 50.000 per hari. Nanti Allah kasih jalannya. Kalau gue tanya, Allah kasih jalan mana? Mana buktinya? Dia juga nggak bikin tajuk gue. Jadi 50.000 teh ini 50, saya 50 betul. gitu. Betul. Cepet jadi lo berdua, paksain. Nanti Allah kasih jalan. Begitu bos. Atau lo 25.000, lo 25.000. Jadi 50.000 berdua. Tapi nggak apa-apa kalau 25.000 mintanya 1 miliar. Sedekah disesuaikan dengan alat kelamin lo. Gitu. Tapi nggak apa-apa mintanya 10 miliar juga ya. Ya kebangetan lah, gila lo. Ya kan biar cepat Pak Haji. Ya nggak bisa lah. Proses. Kalau lo 25.000 sedekahnya, ya minimal lo sehat dulu. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Alat kelamin lo panjang. Itu dulu. Kalau alat kelamin pendek gue nggak mau. Karena kalau dimasukin nggak nyampe-nyampe. Lo kalau nonton YouTube gue udah pernah belum sih nonton YouTube gue? Belum. Suka ketawa gak sih? Suka senyum gak sih? Hah? Iya. Yang bener lu. Enggak ketawa gak kalau nonton YouTube gue? Ketawa. Oh ketawa gelo. Kita malah mikirnya Pak Haji nikmatin. Mikirnya kok ini Pak Haji jorok banget ngomongnya aku bilang. Tapi kan nih, walaupun gua ngomong jorok, yang datang kan presiden, menteri, kapolda, pangdam, gubernur, wali kota, bupati, iya, ustadz, makanya kita penasaran Pak Haji. Tapi Yusuf Mansur. Iya. Yusuf Mansur. Omongannya semuanya masuk akal saya bilang. Billy Saputra. Olga Saputra. Masya Allah. Chen Kelvin. Masya Allah. Titi Kamal. Caca Andika. Kan artis-artis. Mandra. Jadi maksudnya gue gini bos. Gue ngomong jorok itu buat hiburan biar nggak ngantuk. Iya betul, ya kan? betul. Soalnya yang diomongin yang datang orang yang pada kelilit utang. Jadi gimana gue ngomongnya? Masa serius? Bener. Nggak bisa ngantuk lah, ya kan? Iya bener. Ini kan lo coba kayak nggak punya utang aja kan? Padahal kan kelilit utang. Coba lo balik keluar kalau nggak pusing. Pokoknya yang penting di dalam jangan pusing dulu. Insya Allah Pak Haji abis dari sini udah tenang. Iya, karena kan ada pepatah mengatakan orang yang senang rejeki Datang. orang yang sedih rejeki Pergi. nih Bu, Pak, Mas, Ibu, Mbak, Mas. Ayam yang sakit dijual harganya 100.000. Ayam yang sehat yang lincah 150.000. Lo mau beli ayam yang sehat apa sakit? Yang sehat. Kan mahal 150. Tapi sehat. Jadi maunya gue, lo sehat dong bos. Jangan sakit. Jangan cemberut. Jangan loyo. Ayo dong sehat bos. Karena kan Allah mau ngasih rezeki, malaikat mau ngasih rezeki yang gembira, yang ceria. Kalau kita tanya malaikat kenapa balik lagi? Lagi sedih, lagi sendu, lagi gemuruh, lagi gelisah. Tuh nggak mau. Kita panggil, ayo malaikat ini dong. Nah nggak bisa. Jadi lo harus ceria. Orang laki yang hobinya kalau naik kendaraan, mau dia naik motor, mau naik mobil, dia megang alat kelamin pasangannya. Bohong nggak cair 10 miliar. Laki-laki yang naik kendaraan, mau dia motor, mau dia mobil, naik odong-odong, mau dia moped, mau dia bemo, megang alat kelamin pasangan. Bohong nggak cair 10 miliar. Pasangan. Begitu juga perempuan yang naik mobil dan naik motor,
atau naik kendaraan yang hobinya ngeremes-ngeremes alat kelamin pasangannya. Pasangannya. Bohong nggak cair 1 miliar. Amin. Saya mah hobi Pak Haji. Nah, Saya mah hobi. ya udah. Yang dipegang yang nggak hobi. Ya. Jong. Nih tunggu ya, tunggu ya, tunggu. Nih dengerin. Dianya mau 10 miliar berarti nilainya ya. 10 miliar kan mau. Ya. Pasangannya nggak mau berarti nilainya kan 0. Ya. 0 kali 10 miliar berapa? 0. Coba kalau lo mau 1 aja, berarti 1 kali 10 miliar berapa? 10 miliar. Jadi kalau suami nih, para laki-laki yang kalau di mobil tangan kanannya masuk ke dalam alat kelamin pasangannya diremes, itu harus mau dan harus bilang, enak, papa enak, masuk lagi, lebih enak lagi. Bohong nggak cair bos 1 miliar, ya betul? Betul. Pak Haji kok nekat begitu? Karena nih ilmu udah diuji di Sukopindo dan dapat sertifikat. Ya. Mendapatkan studi kelayakan. Studi kelayakan. Karena yang neliti Haji Marco. Yang neliti Haji Marco. Coba Bapak nih Bu ya, nih perhatiin ya. Orang dulu, nenek kita, kakek kita orang dulu, kalau kakek kita naik sepeda, kan zaman dulu motor jarang. Adanya sepeda ontel, sepeda jengki, sepeda onta zaman dulu. Itu nenek kita, pasangannya, itu kalau naik kan tangannya ngerangkul. Ada gak nenek kita naik sepeda sama kakek kita nggak dipegangin? Gak ada, dirangkul. Begitu juga tante saya. Kan saya naik motor ya sama tante saya. Tante saya megang saya. Tapi luar biasa, duitnya nggak ada serinya. Saya pun nggak, tante saya nggak. Kakek saya duitnya nggak ada serinya, nenek saya juga gitu. Lah coba budaya ini, budaya karipan lokal, kita hidupin lagi. Tapi kalau di mobil gimana Pak Haji? Tangan kan, makanya mobilnya harus mobil matic. Tangan kanan megang setir, tangan kiri megang alat kelamin pasangan kita. Sambil dimainin. Alah fokus. Fokus, kan gue udah coba, fokus. Walaupun mobil gue nabrak Metro Mini. Mobil gue nabrak Metro Mini, tahu? Duar. Aduh, kata bini gue, papa, kata gue. Nggak apa-apa. Jedul. Nabrak. Mungkin kalau bini gue nonton ketawa kali. Papa, Metro Mini ditabrak. Di mana? Di Kemayoran. Coba praktekin bos. Tapi kan sekarang gue udah pakai supir. Jadi kalau gue jalan sama bini gue ya tangan kanan gue pasti masuk. 2. Ketiga. Paksain gimana caranya. Kalau kita mau pamit keluar dari rumah. Wajib yang laki atau yang perempuan yang keluar. Itu yang ngeremes alat kelamin pasangannya. Misalkan lo keluar. Tangan lo masuk ke dalam alat kelamin istri lo nih, diremes. Pamit ya yang, iya gitu. Nanti tangannya jangan dicuci. Nanti minta jatah dulu lagi. Enggak. Kalau jatah mbak, kalau jatah, dia biar duduk nih begini duduk. Mbaknya duduk di lantai. Langsung dibuka resletingnya di emot. Kalau keluar bohong nggak cair 1 miliar. Nggak percaya, praktekin di sini. Tadinya saya kesini mau nangis-nangis gak jadi. Alhamdulillah. Ngapain nangis-nangis? Udah tahu gurunya SD Impres tidak ada lulusan SD Impres nangis-nangis, nggak ada. Ada nggak? Orang SD kan lari-lari seneng-seneng gembira. Nggak ada, kecuali kalau gurunya profesor loh, baru diajarin nangis di karpet, di sejadah. Nggak ada. Ceria. Kita udah kayak nanggung beban berat banget gitu Pak Haji, makanya aduh ini pasti nangis di sana. Tinggalin beban lo di sini, pulang jangan bawa beban lagi, tinggalin. Jadi kayak mobil truk mau ngambil terkabul, berangkat naik ke atasnya truknya jangan bawa beban, harus kosong.
Nanti pulang dari sana bawa terkabul, jadi turunnya enak. Jadi lo nanti kan tadi kesini bawa beban. Beban tinggal, jangan dibawa. Udah lo seneng-seneng. Lo kesini berdua naik apa? Paksain lo remes memek istri lo. Video call sama Haji Marco langsung gue bayar tunai. Kita berlima. Hah? Kita berlima di mobilnya kita nebeng. Kasih tempat tidur. Kita di belakang. Lo di belakang. Lo di belakang. Tapi Pak Haji kalau misalkan dianya lagi head gimana? Enggak apa-apa. Kalau lagi head ini jangan terlalu masuk ke lubang. Yang penting di atasnya aja. Di bulunya aja. Kalau saya mau? Hah? Copot punya lo, masukin ke dalam. Kan punya lo buka tutup. Bos, kalau lo mau cuci bersih, bos. Cuci bersih. Gak usah ke kemaluannya dah. Ya. Itu. Ya. Kalau media yang lain kayak ke tete, dijepit di tete. ke mulut atau Mulut, ke nah di mulut aja udah, di mulut dah. Di mulut aja gue setuju. Kalau di mulut gue yang bayar tunai 10 miliar. Lo emot, video call sama Haji Marco, nanti gue yang nyiapin duitnya. Berani gak lo? Berani lah demi 10 miliar, maksudnya gak berani lo. Tuh gue seneng lo ketawa ya. Dia kan tadi mau nangis datang ke RDI, sekarang ketawa lepas. Namanya acara jurit malam. Jurit malam apa jurit malam sih? Ah, jurit malam ya? Pertama jurik malah. Kalau jurik malam. Jurit. Oh jurit. Jurit malam apa jerit malam? Jerit malam. Hah? Jerit malam. Oh jerit malam, bukan jurit malam. Bukan. Oh, iya. Kalau tadi jurik. Belakangnya T bukan K. Oh, jurit. Oh, oke. Berarti beda ya. Jadi gue mau bos, coba lo romantis. Kalau lo romantis, setan takut. Tapi kalau lo nggak romantis, setan terus bergerilya. Lo romantis. Kalau memang lagi men, ya udah diemot, dikulum-kulum, diemot, dikulum-kulum, diemot, dikulum-kulum. Apa susahnya dikulum-kulum, diemot? Kalau kita cair 5 juta, kalau kita cair 5 juta, malam itu ya dibayar tunai. Siang itu ya kita dibayar 5 juta sama suami kita. Mau gak? Mau lah. Mama diemot, mama diemot. Nah diemot lah. Nanti dibayar tunai sama suaminya 5 juta. Walaupun bayarnya nyicil ya. 1 juta dulu. 2 juta dulu. 2 juta aja 5 juta. Masih mending 1 juta. 25.000 dulu. Ya. 30.000. Iya, jadi diemot, malam-malam diemot. Dikasih 5 juta sama suaminya. Kan alhamdulillah, tambahin lagi nih mah 1 juta. Kan lumayan, 6 juta atau berapa bebas. Bisa? Bisa. Ibu mau ngemot? Tuh, bos. Udah gue paksa, bos. Udah gue paksa. Gimana Pak Haji biar semangat? Ya dikasih duit dulu. Di atas alat kelamin lo ada duit 100 ribuan nggak? Biar dia nanti mendekat dulu. Mendekat, merapat, muncrat, nikmat. Ini acara apa sih? Acara apa sih? Kedua ya bos. Gue mau bapak, ibu, bapak harus punya rumah 1000 meter. Amin. Amin ya Allah. Saya nggak mau pakai ilmu tukang. Pandai besi, pandai kayu, pandai batu, kuli tukang. Tidak ada yang namanya tukang punya rumah bagus. Nggak ada. Saya mau ibu sama bapak punya rumah 1000 meter. Saya nggak mau pakai ilmu kuli atau ilmu tukang. Tidak ada tukang yang punya rumah bagus. Saya nggak mau pakai ilmu montir. Montir bisa benerin mobil BMW, mobil Mercy. Tidak ada montir BMW punya mobil BMW. Tidak ada montir Mercy punya mobil Mercy. Tidak ada montir Hummer punya mobil Hummer. Tidak ada montir Rubicon punya mobil Rubicon. Nggak ada. Tidak ada montir mobil NMAX PCX punya motor PCX atau punya motor NMAX. Coba lo pelajarin dulu sambil gua ke toilet. Coba terangin Haji Marco bentar.
Iya, maaf untuk apa? Maksud Pak Haji itu banyak sekali tukang bangunan. Kadang-kadang mereka sampai tuanya nggak punya rumah, rumahnya biasa-biasa aja, nggak gedung gitu. Paling-paling dapat juga dari anaknya atau apa. Karena kenapa? Misalnya juga Pak Haji tadi bilang bahwa montir itu biasanya nggak punya mobil mewah atau itu karena di dalam pekerjaannya itu sebagian misalnya ada mur-mur yang kebawa pulang ke rumah tanpa bilang dulu sama yang nyerpis. Kalau enggak seperti itu pembangunan ada paku-paku yang nggak kepake tapi dibawa pulang ke rumah, sendok semen atau apa, itu yang bikin nggak berkah. Kalau hal itu bisa dihindari, ya pastinya berkah, dan kerjaannya berkah, juga makannya berkah, pasti dapat rumah yang besar juga, kayak seperti dia biasa bangun rumah. Jadi maaf ya, kadang-kadang yang orang yang kerja di sawah, ikut macul apa-apa, kadang-kadang dia belum tentu punya sawah. Karena kadang-kadang ada pisang di kebun, di sawah, dibawa pulang. Ada nangka di sawah, dibawa pulang. Akhirnya dia nggak punya sawah karena yang dibawa pulang itu nggak berkah. Ya, jadi tukang itu kalau kerja tidak pernah bawa alat pertukangan. Nanti kita yang suruh beli, majikannya, pemilik rumah suruh beliin gergaji, mata gergaji, martil, suruh beli apa aja deh, kita suruh beli. Ya udah kita beliin. Nanti dia pulangnya pasti dia bawa pulang paku, seng yang nggak kepake, sendok adukan, asbes yang bekas bongkaran, sayang dibawa pulang. Akhirnya nggak punya rumah. Gak mau saya. Bapak di tempat kerja kalau bisa jangan ada yang dibawa. Masnya juga begitu, masnya juga itu, ibu juga begitu. Nggak boleh. Montir. Maksud saya bapak dan ibu profesional deh. Bawa mobil servis ke Toyota Astra Motor TAM atau ke Auto 2000 atau ke bengkel motor. Itu dibawa pulang nggak? Itu yang ganti oli, filter oli, dibungkusin, masukin plastik. Nggak diambil sama dia, ngapain? Wah. Kalau kita kan nggak, dicari-cari, lumayan bisa dicuci lagi. Atau kampas rem kita bawa, nanti kita copot itunya, apa namanya tuh, kampasnya, nanti kita bawa ke asam reges, disuntik lagi, apa kan? Kagak boleh lah. Makanya kan montir BMW nggak punya mobil BMW, montir Mercy mana yang punya Mercy? Gak ada. Dan tidak ada orang yang buka bengkel motor kaya raya. Ada gak? Nggak ada. Ada yang punya bengkel mobil. Kita dapat pesangon nih, buka bengkel mobil kaya raya, ada gak? Nggak ada. Kita punya duit banyak nih, buka toko material kaya raya, ada gak? Nggak ada. Nah itu jangan. Paksain. Emang ibunya agak nyeleneh tapi manjur. Oke? Ada lagi? Pak Haji, ini teh agak masuk logika atau dan tidak ini teh. Kayak yang tukang bangunan bahwa baut jadi kan intinya nggak barokah ya. Nggak barokah. Tapi kalau misalkan sudah terjadi itu gimana? Tolak bala dong, ada sholat tobat kan. Oh. Sholat tobat. Tapi harus minta maaf ke orang yang nggak kira-kira. Oh jangan dong bos, nanti ketahuan dosa kita. Jangan dong, jangan. Gue nggak setuju. Misalkan dia karyawan, nyolong waktu. Harusnya dia masuknya jam 8, pulangnya jam 5. Nah dia kadang suka nitip absen sama temennya. Dia pulang duluan, absennya yang temennya yang absenin. Ada gak dia yang kaya raya, bisa punya mobil, punya motor atau punya rumah? Nggak ada. Nyolong, korupsi waktu, nggak ada. Terus kita minta maaf, ketahuan. Kok gitu Pak Haji? Lah kan gue juga begitu. Sama Pak Haji. Sama. Emang orang kerja begitu. Kalau karyawan yang ngelakuin kayak gitu kan ada. Jangan diomelin, langsung dipecat.
Emang semua karyawan begitu bos, namanya anak buah bos. Kalau ada bosnya jempol 2. Tapi kalau nggak ada bosnya jempol ke bawah. Emang begitu. Kan kita pernah ngalamin. Ya bos. Kalau saya mah sebenarnya mah lebih kesini kenapa telat gini alasannya gini. Oh ya udah logika. Dah. Ini kenapa telat? Kalau atuh aya cin budak teh, nah tuh nyarekan abi itu we panggil teh. Iya. Itu jadi saya kesel, ini kesel. Jangan. Ke karyawan. Karyawan kenapa telat? Kenapa karyawan bikin jengkel? Karena dia kalau dia pinter dan prestasi, dia bos kita. Betul gak? Gak mungkin dia jadi anak buah kita. Karena dia blow on, makanya jadi anak buah kita. Buktinya apa? No. Nih. No yang duduk di belakang. Yalah, humor. Humor ya. Kalau nggak gitu ngantuk ya. Jadi kalau kita ngomelin janganlah. Jangan. Pokoknya kalau kita marah, gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Kalau kita komen, gede hajat. Gede hajat. Ayo. Ya insya Allah. Bakal dilakuin ya. Iya. Pokoknya kalau anak buah lo bertingkah, lo telan. Cair 10 miliar. Kalau bisa, kalau karyawan lo bertingkah, kasih duit biar dia bertingkah terus. Begitu. Ya betul ya? Iya Pak. Ini kan bertingkah terus nih. Gua kasih duit terus nih. Bertingkah gua kasih duit, gitu. Titip katanya kan ini teh utangnya udah jatuh semua Pak Haji. Apa? Jatuh tempo semua. Bos, lo tahu gak utang lo jatuh tempo dan lo gak bisa bayar? Karena doa gue tiap malam kalau gue tahajud. Biar lo tidak bisa bayar. Karena kalau lo bisa bayar, nggak bakal datang ke RDAY. Nggak bakal. Emang doa gue. Tiap malam gue sampai dukul gue lecet. Doain lo doang. Biar utang lo nggak kebayar. Lo tuh kalau dipaksa, ayo ke RDAY, ayo berguru ke RDAY, gak ada yang mau. Jadi pasien RDAY rata-rata yang orang pada datang yang udah pada terpuruk. Udah mentok, udah nyungsep. Selama belum nyungsep, nggak akan ada yang mau ke RDAY, nggak mau. Kenapa? Karena gurunya ngomongnya jorok. Jadi lo doa gua bos tiap malam. Makasih berarti Pak Haji udah. Gak usah khawatir, ntar gue sabdain manjur. Sabda gue 100% manjur bos sabda gue. Karena lo udah privat, nanti gue sabdain. Tapi kalau lo nggak seprivat ya nggak mungkin gue sabdain kayak itu. Pak Haji gue sabdain, gak mungkin. Ngapain? Emang sabda gue murah apa? Privat dulu, baru nanti gue sabdain. Dan nggak ada yang gagal. Kayak kemarin bos, datang ke sini orang Tasik ya. 3 minggu yang lalu naik motor dari Tasik. Suami istri. Gue sabdain, kalau gurunya mobilnya Dodge Journey, mobil Amerika, Dodge Journey, mobil Amerika. Muridnya juga harus mobilnya Dodge Journey. Kemarin dia datang naik Dodge Journey bos, warna putih, betul? Hari Minggu kemarin datang ke kolam renang pakai Dodge Journey warna putih. Gue punya Dodge Journey warna hitam. Dan harganya gue beli 6 miliar bos. Dodge Journey 6 miliar, warna hitam. 3.600 cc, dia pakai warna putih. Iya nanti disabdain. Yang penting alat kelamin ibu oval, kotak, lonjong. Coba periksa dulu. Dan alhamdulillah bos cair 10 miliar. Orang Tasik ya? Orang Tasik kemarin. Pak Haji, bener kata Pak Haji, kalau gurunya rumahnya 1000 meter, saya udah kebeli rumahnya 1000 meter. Di pinggir jalan di Tasik, jalan raya Tasik. Ya betul? Dia mau bangun itu apa namanya, rumah 2 lantai. Pokoknya lo paksain, besok privat lagi,
paksain lo besok privat lagi, paksain lo privat lagi. Dia tuh privat yang keberapa sih kemarin? Yang ketiga ya. Yang pertama 10 juta, 10 juta, kemarin 10 juta. Kemarin 120 juta. Ya, nanti 10 juta. 10 juta, 10 juta, kemarin 120. Cair, Pak Haji, Bos. kalau laku Pak Haji, kalau laku rumah. Pasti laku, pasti laku. Kan nanti disabdain sama Haji Marco. Tidak pernah sabda saya basi. Tidak pernah sabda saya nggak manjur. Sabda saya 100% manjur. Nanti saya sabdain. Begitu. Bisa? Harus. Oke? Oke. Sabdain. Bapak hajatnya apa? Ibu hajatnya apa? Mbaknya hajatnya apa? Biar Haji Marco dengar dulu. Bos tanya dulu. Ini mau disabdain. Saya sabdain. Tanya dulu Haji. Kalau sabda mesti pakai belangkon. Belangkon itu kalau zaman dulu singkatan dari belahan kontol. Belangkon. Ya, yang jendol di belakang. Belangkon. Sep. Tanya hajatnya apa langsung itu nanti gue yang sabdain. Bapak Cibinong hajatnya apa? Ngaceng dulu apa? Ngaceng. Jodoh ya. Jodoh ya. Jodoh ya, punya istri yang kedua ya. Yang kedua apa yang keempat? Yang kedua. Ya. Oke, istri yang kedua ya. Saya hutang lunas. Hutang lunas. Anak boleh 2 kan? Satu. Nanti ibu datang lagi, nanti saya sabdain lagi. Hutang lunas. Hutang lunas. Oke. Acting mulai. Ini satu lagi boleh kan nih? Nggak boleh ini. Ini siapa ya? Oke. Ayo Apa? boleh. Saya pengen penghasilan. Nggak boleh pengen. Saya mau. Pasti. Saya pasti berpenghasilan miliaran tanpa susah payah dan mudah bagi itu. Satu aja. Cair Iya. 10 miliar. Cair 1 miliar. Jangan kebanyakan kata-kata. 10 miliar aja udah. Iya. Nah itu saya bingung baca mau nyanyi. Haji kan turut Pak Haji yakin kata Pak Haji bakal cair 10 miliar. Oke. Ada Mbak Dukun sedang mengobati pasiennya dari Cibinong. Konon katanya dia ingin mendapat jodoh. Dengan komat kamit Mbak Dukun baca mantra. Dengan air putih larut pasien disembur. Bur. Kawin. Minggu ini kawin. Ngaceng. Muncat. Kobol. Ibu dari mana? Dari Sumedang. Ada badukun sedang mengobati pasiennya dari Sumedang. Konon katanya beliau banyak hutangnya. Dengan komat kamit badukun baca mantra. Dengan air putih lalu pasien disembur. Bur. Kobul. Hutangnya terbayar. Pasti. Bulan ini terbayar. Kobul. Bos, mana ada orang pengobatan kayak ini? Gak ada. Udah gitu masuk YouTube lagi. Aduh. Viral sedunia. Mbah Dukun masuk YouTube. Acting mulai. Ada Mbah Dukun ya? Sedang mengobati pasiennya dari Cianjur. Konon katanya hutangnya segera lunas 350 juta. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air putih lalu pasien disembur. Bur. Hutang lunas. 350 juta. Kobol berani kobol lunas. Ada Mbah Dukun sedang kedatangan pasiennya namanya Gian. Konon katanya ingin punya uang 10 miliar. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra.
dengan air putih lalu Gian disembur, bor. Kobul, punya utang kau, punya uang 10 miliar, tahun ini, bulan ini, hari ini, minggu ini, kobul. Tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi buat Bapak dan Ibu, hari ini kita malam tahajud bersama anak yatim yang mau berangkat umroh besok pagi. Jadi hari ini anak yatim berangkat umroh buat besok pagi. Jadi buat teman-teman yang mau ijab kabul sama anak yatim yang mau berangkat umroh boleh ikut tahajud. Abis gitu makannya gratis, sotomi. Abis makan sotomi kita lanjut sholat subuh. Sholat subuh bersama anak yatim yang mau berangkat umroh pagi. Abis sholat subuh kita naik Isuzu Elf Long. Langsung ke bandara gratis. Nanti kita ijab di bandara. Sebelum dia naik pesawat, nanti kita ijab di bandara bersama anak-anak yatim yang mau berangkat umroh. Jadi besok jam 7 pagi anak yatim berangkat terbang ke umroh. Dari Terminal 3 keberangkatan Terminal Soekarno-Hatta. Jadi Bapak dan Ibu kalau memang nggak bisa ke sini, nanti kita ketemu di airport Bandara Soekarno-Hatta. Pak Haji, saya di airport mau privat, boleh. Kita privat gratis di bandara. Jadi nanti kita booking rumah makan, kita ngobrol di rumah makan. Saya kan lapar, gratis, kita yang bayar. Yang penting Ibu makan. Jadi anak yatim terbang, nanti kita privat di Bandara Soekarno-Hatta. Di Terminal 3 kan ada restoran tuh. Nah kita booking aja restorannya buat kita ngobrol. Sampai jam berapa Pak Haji? Sampai duhur jam 12. Jadi anak yatim nanti terbang jam 7. Kita ngobrol nanti di Bandara Soekarno-Hatta. Buat teman-teman yang nggak bisa datang, bayar gak Pak Haji? Gratis, nggak usah bayar. Nanti makannya ya gratis juga lah, kita yang bayar. Nah jadi nanti kita pulangnya Ibu nanti naik ojek motor online. Jadi Ibu nanti naik ojek motor online. Nah jadi Bapak dan Ibu paksain malam ini bisa sholat tahajud bersama anak yatim yang mau berangkat umroh. Besok pagi subuh jam 4 bisa sholat subuh bersama anak yatim umroh. 4:30 anak yatim berangkat langsung ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi buat Bapak dan Ibu yang nggak bisa ijab di RDAY, ijabnya langsung di bandara aja. Kita ketemu di bandara. Nah, jadi anak yatim nanti ijab sebelum masuk ke boarding. Nah, nanti ijab dulu Bapak dan Ibu. Nah, Pak Haji aku mau privat. Ya, kita nanti makan di sana. Restorannya enak-enak. Di Terminal 3 restorannya enak-enak. Dia nggak punya duit nanti saya pulangnya disanguin. Boleh, nanti disanguin berapa? Uang saku berapa? Nanti dikasih. Yang penting bisa ijab dan kepilih bisa umroh gratis, haji gratis. Oke? Sampai ketemu lagi nanti di bandara jam 7 pagi Terminal 3 Soekarno-Hatta. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, sampai ketemu lagi ya bos. Ayo bos, sampai ketemu lagi yuk. Gue mau pulang, yuk. Gue mau pulang, yuk. Sampai ketemu lagi. Yuk. Ya, ayo bos, sampai ketemu lagi. Yuk, sampai ketemu lagi. Yuk, sampai ketemu lagi. Yuk. Ya amin. Di sini kasih gimana fotonya? Oh ya di sini aja, di sini Ibu diri. Ayo diri. Yuk. Yuk diri. Yuk, sampai ketemu lagi ya, Bos. Ya. Yuk. 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 Sip. Kamu ya. Ya.